Setelah terlahir kembali, gadis itu meninggalkan ayah dan 3 saudara laki-lakinya, lalu mengikuti ibunya menikah ke keluarga kaya. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika orang tuanya bercerai, ibunya dan kakaknya pindah ke keluarga kaya dan langsung hidup sebagai bangsawan. Namun, gadis itu memilih tinggal bersama ayah dan saudara laki-lakinya agar mereka bisa kuliah. Ia bekerja keras, membantu keluarga, bahkan mengorbankan kesehatannya hingga mengalami pendarahan lambung. Akhirnya, ia meninggal setelah ditinggalkan secara kejam oleh keluarganya. Begitu membuka mata, ia kembali ke hari yang sama saat orang tuanya bercerai. Kali ini, ia memilih mengikuti ibunya ke keluarga kaya. Kakaknya yang licik memperingatkan agar ia tidak dipermalukan di sana. Namun, gadis itu hanya tersenyum dingin karena baginya tidak ada yang lebih buruk daripada kehilangan nyawa seperti di kehidupan sebelumnya. Dengan panik, ia tiba di rumah keluarga kaya. Saat masuk, sang nenek berkata bahwa ia akan membesarkannya dengan penuh kasih dan kemakmuran. Ucapan itu membuat hatinya tenang. Nenek ternyata tidak seperti yang digambarkan kakaknya. Namun, sang CEO bersikap dingin karena kakaknya sudah menjelek-jelekannya. Sang nenek memberinya sebuah kalung berharga. Gadis itu terharu karena di kehidupan sebelumnya, ia telah berkorban segalanya, tapi tak pernah menerima kasih sayang sebesar itu. Kemudian, sang nenek mengundangnya untuk magang di perusahaan keluarga. Ia menerima dengan penuh semangat. Namun di sana seorang pemuda mengejeknya karena dianggap hanya mengincar warisan. Ia tak menyangka bahwa gadis yang sama kelak akan menjadi penyelamatnya. Pada hari pertama, ia bahkan tak bisa mengolah data sederhana sehingga ditertawakan. Tapi sang nenek tidak marah, malah menghiburnya dan memperlihatkan perhiasan mas kawinnya. Saat itu, pembantunya memberitahu bahwa 3 saudara laki-laki dan perempuannya datang, meminta agar adik perempuannya mendapat kesempatan magang juga. Semua orang mengira gadis itu akan menolak, tapi ia justru menerima dan menawarkan posisi lain, tanpa menyebut siapa saudara laki-lakinya. Akibatnya mereka bertengkar, lalu pulang dengan marah. Mereka tidak tahu bahwa sang CEO telah menyaksikan semuanya. Keesokan harinya, gadis itu melihat tanggal di ponselnya dan terkejut. Hari itu sama dengan saat salah satu pemuda keluarga mengalami kecelakaan di restoran pada kehidupan sebelumnya, hingga kehilangan satu kakinya karena ledakan gas. Gadis itu segera berlari untuk mencegah tragedi. Ia berpura-pura mencium bau gas dan menanyakan kapan terakhir kali pipa diperiksa. Ternyata sudah 3 tahun lalu. Restoran pun ditutup dan begitu semua keluar, ledakan besar terjadi. Berkat itu, pemuda tersebut dan teman-temannya mulai melunak padanya. Mereka pun berencana memberikan hadiah ulang tahun untuk sang nenek bulan depan. Keesokan harinya, gadis itu pergi ke mall untuk mencari hadiah. Namun, ia tiba-tiba terpesona oleh seekor kecoa langka. Saat itu, saudara perempuannya dan saudara laki-lakinya yang ketiga datang lalu merebut kecoa itu darinya.